Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafa'atihi wa ulumihi fid darin amin wa rafa'a anna bihi hadzal waba wal bala wal fahsya wal asma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil jumlah, dan secara pokok ini kita sedang membicarakan tentang model burhan yang ketiga, yaitu nama ta'anut. Burhan model ta'anut ini terdiri dari dua muqaddimah ula dan muqaddimah tsaniyah. Muqaddimah ula terdiri dari dua qadiyah. Contohnya al-alamu imma qadimun aw imma qadimun wa imma hadis. Imma qadimun itu qadiyah ula wa imma hadithun qadiyah tsaniyah. Sedangkan muqaddimah yang kedua itu berisi taslim. Bertaslim terhadap apa? Imma taslim kepada qadiyah ula, imma taslim kepada qadiyah tsaniyah, imma taslim kepada kebalikannya qadiyah ula, imma taslim kepada kebalikannya qadiyah tsaniyah. Jadi ada 4 macam taslim. Secara pokok kullu qismaini, adapun tiap-tiap dua bagian mutanaqidun yang kontra, mutaqabilain yang berhadapan secara diametral. Idza wujida manakala ditemukan fihi ma di dalam qismaini, ditemukan syara'it tanaqudi, apa syarat-syarat kontradiksi, kontradiksi antara qadimun dan hadithun kama sabaqa, fayuntiju maka menatijahkan, melahirkan natijah isbatu ahadihima, apa menetapkan salah satunya qisman ini, melahirkan natijah nafyal akhari kepada menafikan yang lain, wa nafyu ahadihima, dan menatijahkan apa menafikan salah satunya isbatal akhari kepada menetapkan yang lain. Seperti al-alamu imma qadimun wa imma hadis, menetapkan alam itu qadim, menafikan alam itu hadis. Menafikan alam itu qadim, menetapkan alam itu hadis. Menetapkan alam ini qadim, menafikan alam ini hadis. Menafikan alam ini, menetapkan alam ini hadis, menafikan alam ini qadim. Menetapkan salah satunya itu menafikan yang lain, menafikan salah satunya menetapkan yang lain. Ya kalau tidak qadim ya hadis. Wala yastaratu antan hasirah al-qadiyatu fi qismain, dan tidak disyaratkan terbatas apa qadiyah di dalam dua bagian. Artinya tidak harus dua, imma qadimun imma hadithun, itu kan dua hanya. Tidak disyaratkan qadiyah itu hanya terbatas di dalam dua bagian. Bal satu, melainkan adapun syaratnya inhisar, maksudnya syaratul inhisar, syaratnya keterbatasan,
Antas taufiya ialah memenuhi apa dia, memenuhi aksamahu akan bagian-bagiannya, inqisar. Fa in kanat jikalau ada apa aksam salasatan itu tiga, fa inna maka sesungguhnya kami misalnya nakudu kami mengatakan al ajalu imma musawin au aqallu au aktsar. Adapun bilangan ini imma dia sama dengan bilangan itu, au aqallu atau lebih sedikit dari itu, au aktsaru atau lebih banyak dari itu. Kalau tidak sama ya sedikit, kalau tidak sedikit lebih sedikit, kalau tidak lebih sedikit ya lebih banyak. Ini kan tiga ya. Kalau yang imma qadimun imma hadisun kan dua. Fahadihi salasatun, ini adalah tiga. Lakinnaha hasiratun, akan tetapi hadihi adalah membatasi. Tidak bisa ditambah satu lagi ya. Imma musawin, ada kalanya sama, ada kalanya lebih ada kalanya lebih sedikit, ada kalanya lebih banyak. Ini hasil. Tak bisa ditambah, ada kalanya tak bisa. Fa isbatu wahidin, maka adapun menetapkan satu, yuntiyu nafyal akhir, ini adalah menghasilkan penafian dua yang akhir, dua yang lain, atau akhir ini sama bisa. Kalau kita menetapkan bilangan itu sama, berarti menafikan aqallu dan aktsar. Kalau sudah sama, tentunya tidak lebih sedikit dan tidak lebih banyak. Wa ibtalus lain, adapun membatalkan dua, katakanlah tidak setara dan tidak lebih sedikit, yuntilu isbat salisi, menghasilkan penetapan terhadap yang ketiga, berarti aktsar. Kalau tidak musawi, tidak akbar kan berarti aktsar. Wa ibtalu wahidin, adapun membatalkan satu, katanya misalnya tidak musawi, membatalkan satu di antara yang tiga, yuntilu inhisar haqqi fil akharain, adalah menatijahkan terbatasnya kebenaran di dalam dua yang lain. Kalau yang dibatalkan adalah musawi, dikatakan tidak sama, berarti kebenaran imma aqallu au aktsar fi ahadihima, di dalam salah satunya akhir ini la bi'ainihi, tidak dengan adlatnya hadir. Fi ahadihima la bi'ainihi, artinya tidak pada salah satunya secara tertentu. Kalau musawin sudah dibatalkan, maka kebenaran ada pada aqallu au aktsar dengan cara tidak tertentu, imma aqal imma aktsar. Walladzi la yuntiju fihi, walladzi adapun sesuatu la yuntiju yang tidak menatijahkan, fihi di dalam alladzi intifa'u wahidin, apa tidak adanya satu, la yuntiju isbatal akhir. Ini sempurnanya, walladzi la yuntiju fihi intifa'u wahidin isbatal akhariyatan. Adapun sesuatu di mana tidak adanya satu, tidak menatijahkan kepada menetapkan yang lain, huwa adapun alladzi alla yakuna, ialah tidak ada apa alladzi masruran, adalah terbatas. Di atas dikatakan bahwa nafyu wahidin yuntiju intifa'u wahidin yuntiju isbatal akhirin, meniadakan salah
menetapkan yang lain. Tapi kadang-kadang ada intifa'u wahidin tidak isbatul akhar. Kapan itu? Dalam hal di mana aksar itu tak terbatas. Kakaulika seperti perkataanmu, Zaidun imma bil Iraqi wa imma bil Hijazi. Adapun Zaid itu imma dia di Irak dan imma dia itu di Hijaz. Ini kan tidak masyhur. Kenapa tidak masyhur? Kan boleh saja ada di Indonesia. Wahada adapun ini mimma adalah termasuk sesuatu yujibu isbatu wahidin nafiyal akhari, yang mewajibkan apa menetapkan salah satu, mewajibkan kepada tiadanya yang lain. Amma ibtalu wahidin, adapun membatalkan salah satu, fala yujibu isbatal akhari, maka tidak menatijakan kepada menetapkan yang lain. Kalau dikatakan Zaid tidak di Irak, apa bisa disimpulkan Zaid itu di Hijaz? Tak bisa disimpulkan seperti itu. Kalau dikatakan Zaid di Irak, pasti tidak di Hijaz. Tapi kalau dikatakan Zaid tidak di Irak, tidak berarti di Hijaz. Irubbama yakunu fi suqin akhara, karena boleh jadi ada Zaid berada di tempat lain. Karena tempat itu tidak maksud. Zaid itu imma di Irak, imma di Hijaz. Kalau dikatakan di Irak berarti tidak di Hijaz. Tapi kalau dikatakan tidak di Irak misalnya, tidak berarti ada di Hijaz. Mungkin saja di tempat yang lain. Wa qawlu man asbata ru'yatallahi bi illatil wujud. Adapun perkataan orang yang menetapkan melihat Allah dengan alasan wujud, golongan ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa kaum mukminin nanti akan melihat Allah di surga. Mereka yang berpendapat seperti itu namanya asbatu ru'yatallah, menetapkan di ru'yahnya Allah nanti di surga. Wa qauluman, adapun perkataan orang asbata ru'yatallahi, yang menetapkan kepada melihat Allah bi'illatil wujudi, dengan alasan wujud. Kok bisa Allah di ru'yah? Apa illatnya? Ya karena Allah itu mawujud, dengan illat wujud. Yang yakadu adalah hampir, la yanhasir tidak terbatas apa kalamuhu, kalamnya eman. Orang yang menetapkan bahwa Allah bisa dilihat dengan illat wujud, hampir saja kalamnya itu tak terbatas. Illa an natakallafa lahu wajhan, terkecuali kita mau memaksakan diri lahu bagi qauluhu, bagi kalamuhu, wajhan akan suatu alasan. Fa inna qawla musahhihir ru'yati, karena sesungguhnya perkataan orang yang mensahihkan ru'yah, yang mengatakan bahwa al-qawlu bir-ru'yati asahhu, musahhih ru'yah. Orang musahhih ru'yah mengatakan la yakhlu imma ayyakuna kaunuhu jawharan fayaqtulu bil ardi. La yakhlu, tak kosong, imma ayyakuna, ada kalanya ada, kaunuhu apa adanya Allah, jauharon itu jauh. Misalnya kenapa Allah Ta'ala bisa diru'yah? Ya karena Allah itu jauhar, substansi misalnya. Fayabtulu, maka menjadi batal bila arti dengan arad. Arad kan juga
juga maujud. Arif ini kan kebalikannya jauhar. Arif kan juga bisa dilihat. Ya. Kalau dikatakan kenapa Allah Ta'ala bisa dilihat, alasannya karena Allah Ta'ala itu jauh. Arif kan bisa dilihat juga. Fayabtulu bil ardi. Au kaunuhu ardon, atau adanya Allah adalah arif. Kenapa Allah bisa diru'ya? Karena Allah itu arif. Fayabtulu bil jauhari, maka bahkan dengan jauhar. Jauhar itu kan juga bisa diru'ya. Au kaunuhu sawajan au launan, atau adanya Allah adalah hitam atau warna. Kok bisa dilihat? Karena Allah hitam atau karena Allah Ta'ala warna. Fayabtulu bil harakati, maka batal dengan gerak. Gerak juga kan bisa dilihat. Fala tabqa syirkatun li hadhil mukhtalifati, maka tak tersisa apa kesamaan, perserikatan bagi hal-hal yang berbeda ini. Tak tersisa illa wujudi, kecuali di dalam wujud. Membuat alasan kaunuhu jauharan tak bisa, kaunuhu ardun tak bisa, kaunuhu sawajan tak bisa, kaunuhu launan tak bisa. Hal-hal tersebut tidak memiliki kesamaan satu sama lain kecuali dalam sama-sama wujud. Sama-sama wujud. Wahada wairu hasirin, ini adalah tak terbatas. Tak terbatas sama dengan mengatakan Zaidun imma bil iraqi imma bil hijaz, tak terbatas. Yang terbatas contohnya al-ajadu imma musawin au aqallu au akthar. Ini adalah tak terbatas. Il yumkinu, karena mungkin, an yakuna qadzabaqiya amrun akharu mustarakun, karena mungkin ada masih tersisa apa hal lain mustarakun yang diperserikatkan siwal wujud, selain wujud. Apakah hal-hal tersebut itu hanya bertemu dalam satu titik, yaitu wujud? Jangan-jangan masih ada hal lain selain wujud yang diperserikatkan. Lam ya'thur alaihil bahitu, yang tidak menemukan alaihi atas amrun akhar, siapa orang yang melakukan penelitian. Mislu kaunihi bijihatin minar ra'i masalah, seperti adanya Allah pada suatu jihad, arah dari orang yang melihat misalnya. Kenapa Allah Ta'ala bisa dilihat? Ya karena Allah Ta'ala berada di jihad tertentu dari orang yang melihat. Fa in uktila hadza, jikalau ini dibantah, ini yang paling bisa dibantah, Allah Ta'ala tidak ada di jihad kan. Allah Ta'ala itu tidak terkepung dengan arahnya. Tidak ada di atas Allah, di bawah Allah, timurnya Allah, selatannya Allah, tidak ada. Fala'allahu limanan akhar, maka jangan-jangan barangkali itu karena ada makna yang lain. Illa an yatakaffalah hasrul ma'an, terkecuali memaksakan diri untuk membatasi makna-makna, wa yawfiya jami'aha, dan menafikan kepada seluruh ma'ani siwal wujud, selain wujud. Fa in dzalika yuntiju, maka pada ketika itulah bisa melahirkan natijah wujud itu. Memang kesimpulannya kenapa Allah bisa diru'ya? Karena Allah Ta'ala itu bersifat wujud.
Fahadihi askarul baradili wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.